Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas tutorial 3 pada mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Jadi yang harus Bapak Ibu kerjakan untuk tugas tutorial 3 ini bisa dilihat di sini ya. Yang pertama adalah membuat review terhadap artikel yang telah saudara tulis. Jadi panjenengan sudah menyusun sebuah karya ilmiah, sebuah manuskrip pada tugas tutorial 2, dan ini adalah saatnya untuk panjenengan mereview kembali apa yang sudah ditulis. Mungkin bisa dikenal, biasanya kita mengenalnya dengan self-review gitu. Ini dilakukan untuk antisipasi sebenarnya ya, ketika kita akan mengirim suatu tulisan ke jurnal, apakah sudah sesuai dengan panduan penulisan dari jurnal yang kita tuju, kemudian apakah masih ada salah-salah ketik, dan sebagainya. Jadi meminimalisir kesalahan redaksional terutama. Nah, yang kedua, review dikerjakan dengan mengikuti panduan terlampir. Nanti saya berikan, ya, dan sekaligus akan saya contohkan. Formatnya Excel. Nah, nanti setelah mereview, maka lakukan revisi atau perbaikan pada artikel saudara sesuai dengan hasil review. Setelah mereview kembali, kemudian barangkali masih ada kesalahan, nah itu direvisi ya, di karya tulisnya. Nah, batas waktu pengumpulan tugas adalah Sabtu 11 Juni 2022. Pukul 23.59. Tugas dikumpulkan dalam bentuk, jadi ada 2 file nanti yang akan dikirim ya. Yang pertama adalah tugas review, filenya berupa Excel dengan penamaan file review karil, strip nama, strip pokjar, strip TT3. Itu untuk yang hasil reviewnya. Kemudian panjenengan tadi melakukan revisi artikel berdasarkan hasil review. Nah, itu akan menjadi file tersendiri ya, berupa Word dengan nama file revisi karil, strip nama, strip pokjar, strip TT3. Ini tugas tutorial 3 maksudnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana format Excel-nya. Nah, ini dia ya. Ini adalah form review artikel. Saya perbesar sedikit. Oke. Beri tanda silang pada kolom sesuai dengan artikel yang telah saudara susun. Yang pertama adalah ketentuan umum ya, ketentuan umum. Ini saya adopsi dari pedoman penulisan yang dijadikan sebagai tugas tutorial 2 ya. Kita cek di tugas tutorial 2 kan seperti ini ya. Ketentuan umumnya, ini tugas tutorial 2. Dan ini adalah ketentuan formatnya. Ini saya asumsikan sebagai petunjuk penulisan dari jurnal yang akan kita tuju. Nah, artikel merupakan hasil kegiatan penelitian. Iya atau tidak? Langsung saya berikan contohnya. Ya, ada 3 tugas yang sudah saya jadikan sebagai contoh di sini. Apakah ini hasil penelitian? Nah, kalau dilihat dari sini, ya, penelitian ini dilatar belakangi oleh masa pandemi COVID. Jadi ini mungkin artikel hasil penelitian mungkin. Kita lihat dulu metodenya. Nah, meta-analisis berarti atau yang ini studi literatur.
Ya, penelitian, tapi studi literatur ini juga meta analisis, berarti juga dari literatur. Kemudian kalau yang ini substansi, berarti. Nah, semuanya adalah artikel merupakan hasil kegiatan penelitian, bukan. Ya. Kita centang di sini berarti. Cari di simbol, centang. Oke. Berikutnya tinggal di copy aja ya. Artikel merupakan kok ini centang ya? Sorry. X. Artikel merupakan mini review, bukan. Nah, tadi yang kita lihat contohnya adalah semuanya review ya. Jadi artikel merupakan mini review, ya. Kemudian artikel diketik 1,5 spasi dengan menggunakan kertas ukuran A4. Ini di sini kita akan lihat tugas yang pertama. Jadi apa? Spasinya 1,5, ukuran kertasnya A4. Yang ini kita lihat apakah dia 1,5. Ya, 1,5 sudah betul ya. Yang ini 1,5. Kita cek, ya betul. Nah ini saya akan mencontohkan untuk 3 artikel ya. Jadi saya akan bikin 4 kolom lagi. Insert kolom dulu lagi 4 sepertinya. Tadi keterangannya. Kalau sudah benar ya nggak perlu dikasih keterangan sebenarnya. Iya. Ini contoh untuk merger. Contoh artikel 1 gitu ya, saya tulis karena tadi saya langsung memberikan contoh untuk 3 artikel biar panjenengan bisa ya dapat contoh ini lah ya, lebih pas. Ini untuk artikel 1, ini untuk artikel 2, ini untuk artikel 3. Oke, kita kembali. Tadi yang pertama, sama ya, artikel merupakan hasil penelitian, bukan. Artikel merupakan mini review, iya. Jadi kita langsung copy saja.
Ini ya sama. Jadi, nah kalau sama, oke. Nah yang nomor 3 ini, artikel diketik satu spasi dengan menggunakan kertas ukuran A4. Kita lihat tadi udah satu spasi ya, satu spasi. Nah sekarang ukurannya kertasnya kita lihat apakah A4. Ya, betul. Ukurannya A4, artikel yang pertama. Yang kedua, A4 juga. Oke, sekarang yang ketiga, A4 juga. Maaf, ini tadi belum bergeser ternyata. A4, betul ya. Sekarang ketentuannya 1,5 spasi dengan ukuran 4. Udah sesuai semua. Maka kita tulis di sini di iya. Ya, pilih di iya. Yang artikel pertama tadi iya, artikel kedua juga iya, artikel ketiga juga iya. Ya, sekarang kita lihat untuk yang keempat. Jenis huruf kalibri dengan ukuran 12. Kita lihat di sini jenis hurufnya apa. Kalibri 12. Oke, sudah sesuai. Ini Times New Roman 12, artikel kedua. Times New Roman-nya yang salah, 12-nya benar. Ini kalibri 12. Oke. Ya, sesuai. Jadi kita tulis untuk artikel yang pertama kalibri 12. Ya. Artikel yang kedua tidak. Karena dia jenis hurufnya Times New Roman. Kita tulis di sini. Ya, jadi tidak sesuai. Nah, kalau tidak sesuai, diberi keterangan seperti ini. Ya, kemudian artikel yang ketiga tadi udah sesuai ya. Terus di sini. Oke, sekarang yang keempat. Margin atas, bawah, kiri, kanan 3, 3, 3, 3 ya. Kemarin ingat nih tugas tutorial. Udah ada template-nya nih, di sini bisa dicek ya. Jadi kita lihat apakah margin atas, bawah, kiri, kanannya 3, 3, 3. Oke, kita lihat tag layout. Kita ingin tahu, nah ternyata 2,54, 2,54, 2,54 semua. Oke, berarti tidak sesuai. Kita terus dulu biar nggak lupa. Tidak, ya. Jadi margin semua 2,54. Sekarang kita lihat yang artikel kedua. Margin, ternyata 3 atas, apa tadi ketentuannya? Atas, bawah, kiri, kanan. Ini ternyata atas, bawah, kiri, kanan. Kirinya yang masih 4. Ya, margin kirinya 4. Jadi kita tulis ini juga tidak, margin kiri ini 4 cm. Nah, kita lihat ke artikel ketiga. Ini apakah sudah sesuai?
artikel ketiga sama dengan artikel pertama, ternyata pakainya 2,54 ya. Ini biasanya memang apa ya, yang template dari Word-nya kan seperti itu ya, dari MS Word-nya. Oke, jadi kita sama artikel yang ketiga dan ke-1. Kita tulis. Ya, margin, bukan margin, margin semuanya 2,54. Lalu artikel ditulis dalam bahasa Indonesia. Saya lihat ya, kita lihat sama-sama tadi semuanya ditulis dalam bahasa Indonesia. Oke, betul. Betul. Iya. Iya. Oke. Lanjut, artikel terdiri atas 10 sampai dengan 15 halaman, termasuk daftar pustaka dan lampiran. Kita lihat apakah sudah sesuai. Kemarin ya. 10 sampai 15 halaman. Iya, betul. Kita lihat halamannya berapa. 8 ya, kita cek di sini aja nih, 8 halaman. Saya nggak dikasih nomor halaman ya. Itu kelihatan dari sini ya. Tulis dulu. Tidak. Artikel 8 halaman. Oke, sekarang kita cek artikel yang kedua. Berapakah halaman? 12. Oke, sudah sesuai dari sisi itu ya. Kalau sesuai, tulis di sini. Iya, pada bagian iya. Lalu kayaknya saya kasih ini biar agak mudah membedakan. Nah, oke. Batasnya ya. Sekarang kita lihat artikel ketiga. Berapa halaman? 12 juga ya. Oke, berarti kita tulis iya. Sekarang masuk ke poin 8. Artikel yang ditulis adalah benar-benar asli hasil karya sendiri dan tidak mengandung unsur-unsur plagiarisme. Ini adalah tergantung dari hasil pengecekan Turnitin. Ya, kalau misalnya nilainya lebih dari 25, kalau misalnya hasilnya lebih dari 30%, ya, ini tolong diperhatikan, jika hasilnya lebih dari 30%, maka yang ditulis di sini mengandung unsur plagiarisme. Ya. Nah, ini adalah tergantung pada hasil pengecekan Turnitin yang sudah kita lakukan kemarin. Ya, ini saya tandai di sini biar gampang. Nah, ini berikutnya juga ya, artikel kedua dan artikel ketiga. Kalau misalnya kurang dari 30%, maka ini kok tidak sih, maaf. Iya, gitu ya. Sorry, kita lihat pertanyaannya tadi apa? Artikel benar-benar asli hasil karya sendiri dan bukan hasil karya sendiri ya. Kemudian, nah ini di sini yang perlu dituliskan presentasenya, persentase kemiripan artikel dengan artikel lain. Yang kemarin sudah kita cek. Berarti berapa persen? Ini kalau misalnya kita katakan mengandung unsur plagiarisme, mungkin misalnya 32%, misalnya ya. Ditulis persen kemiripan. Oke, kemudian kita menuju ke sistematika penulisan.
sistematika penulisan judul terdiri atas 10 sampai dengan 20 kata atau judul yang sudah disetujui oleh tutor. Kita lihat dari judul. Ini judulnya ini ya. Berapa kata? 8 ini ya. Kita bisa ngeceknya di sini. 8. Tetapi oke. Ini memang tidak 10 sampai 20 kata, tetapi sudah disetujui oleh tutor. Berarti ketiknya di sini. Ya, sudah sesuai gitu ya. Yang kedua. Kita lihat judulnya. Nah, ini juga hanya berapa 7 kata ya. Lihat di sini, tetapi sudah disetujui oleh tutor. Jadi tulislah iya. Saya kira semuanya sudah saya setujui kemarin ya. Jadi semuanya akan kita tulis iya. Oke, kemudian nama penulis ditulis tanpa gelar disertai dengan alamat email dan nama institusi. Kita lihat nama penulis. Ada ya, ini saya blok. Nama penulis disertai dengan alamat emailnya ada, institusinya ada. Ya, oke. Berarti sudah sesuai. Yang kedua. Ini strukturnya mohon maaf ya, ini keliru karena ini adalah, nah kan di sini judulnya, kemudian harusnya abstrak ya. Mungkin saya tunjukkan contoh sebuah artikel ya yang sudah kemarin saya sampaikan dan saya berikan juga sebagai contoh. Seperti ini ya, susunan sebuah artikel manuskrip. Jadi tidak ada cover tersendiri seperti ini sebenarnya. Kalau mau sekedar untuk cover tugas nggak apa-apa, tetapi buatlah artikelnya itu sesuai dengan format yang diminta. Ya, ini contohnya. Judul, nama, ya, kemudian ada alamat email, kemudian ada afiliasi. Ya, lihat semuanya seperti itu. Ya. Ini nama, email, afiliasi. Tadi yang ini sudah benar. Kemudian kita lihat yang ketiga. Nama, afiliasi, email. Oke, sudah ada juga. Oke, berarti yang kedua yang belum ya. Yang kedua, kita lihat judulnya di sana, namanya ada, alamat emailnya ada, tapi tidak sesuai dengan format sebuah manuskrip atau karya ilmiah. Jadi yang pertama, tadi udah betul. Yang kedua tadi belum sesuai. Karena apa? Format penulisan belum sesuai. Ini tadi yang ketiga juga sudah betul. Lalu abstrak. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia. Terdiri atas 150 sampai dengan 200 kata dan di dalamnya terdapat penjelasan tentang latar belakang, metode, tapi metode ini opsional ya. Tidak harus artinya, hasil pembahasan dan simpulan. Kita lihat. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia, oke. Apakah terdiri dari 150 sampai dengan 200 kata? Kita lihat. Iya, enggak, kurang dikit banget nih.
148. Ya, 148 kata. Jadi kita tulis dua-duanya lah ya, ada yang sudah sesuai, ada yang enggak. Kita tulis saja abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia. Tapi hanya terdiri dari 148 kata. Nah, kita lihat ada latar belakang, metode, hasil pembahasan, dan simpulan atau tidak. Kita lihat, ini latar belakang ya, good. Kemudian ini tujuan. Hasil. Ini hasil ya. Kesimpulannya belum ada ya. Sebelum pembelajaran daring rata-rata motivasi belajar sebesar sekian, dan sesudah pembelajaran daring mengalami penurunan, artinya ada penurunan motivasi siswa. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa model pembelajaran daring luring lebih efektif dibanding model pembelajaran daring, misalnya seperti itu. Dalam hal apa? Dalam hal motivasi belajar. Nah, ini yang belum ada adalah kesimpulan. Ya, belum ada kesimpulan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Artikel kedua, abstrak. Abstrak harusnya ditulis spasi 1 ya. Ini mungkin di panduan nggak ada, tetapi sebenarnya sudah saya sampaikan berkali-kali. Abstrak ditulis spasinya 1 gitu, dan 1 paragraf. Ini berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. Tapi di sini apa? Berapa, kita cek dulu berapa kata? 194, berarti oke, sudah sesuai. Kemudian sudah ada, karena setiap hari anak-anak menggunakan tangan untuk beraktivitas, maka pembiasaan cuci tangan merupakan kegiatan rutin. Oke, itu bisa kita bilang sebagai latar belakang. Kemudian tujuan sudah ada, metode sudah ada, hasil sudah ada, kesimpulan yang belum ada. Ini sama tadi ya. Ini juga sesuai dan tidak sesuai. Abstrak sudah dalam bahasa Indonesia, tapi abstrak dalam bahasa Indonesia belum ada kesimpulan. Oke, sekarang kita cek artikel yang ketiga. Kita lihat abstraknya ada berapa? 134 kata. Ya, jadi masih belum. Kemudian kita lihat strukturnya. Bahwa ini latar belakang, bahwa usia dini merupakan periode awal yang paling penting. Nih, dengan itu dibutuhkan pengembangan bla bla bla. Tujuannya belum ada ya, tujuannya belum ada, kesimpulannya juga belum ada. Jadi sama ini antara ada dan tidak ada yang artikel ketiga. Abstrak sudah betul dalam bahasa Indonesia, hanya 137 kata, lalu belum ada tujuan-tujuan dilakukannya
apa kajian tadi itu. Belum ada tujuan. Kalau hasil tadi sudah ada lah ya. Dan kesimpulan ini penting. Kesimpulan. Oke. Berikutnya kita lihat untuk kata kunci. Kata kunci terdiri atas 3 sampai 7 kata. Kita lihat kata kuncinya sudah ada 1, 2, 3, oke. Ini 1, 2, 3, oke. Sebenarnya yang minimalis ya. Ini 1, 2, 3. Kok bisa kontakan ini 3 semua? Sudah ada semua. Oke, betul. Itu. Kemudian kita lihat ke hasilnya. Isi artikel meliputi latar belakang. Kalau artikel hasil penelitian ya. Tapi saya kira tadi karena artikelnya merupakan non hasil penelitian atau review, maka yang kita lihat ini. Apakah ada latar belakang, apakah ada materi inti atau substansi, apakah ada penutup dan kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Latar belakang ada, saya yakin. Latar belakang. Ini pendahuluan ya pakainya ya. Ini latar belakang masalah. Ini pendahuluan. Oke, nggak apa-apa, ada semua, tapi intinya ada. Pendahuluan ya. Ini juga ada. Ini juga artikel-artikel ada. Oke. Sekarang kita lihat metode penelitian. Apakah ada? Maaf. Ini ya, sorry. Cuma di sini. Tadi saya keliru. Di sini yang kita lihat. Saya taruh ke atas. Oke. Ada. Materi inti atau substansi. Ini metode penelitian mana ada? Materi hasil pembahasan sudah ada. Kesimpulan atau penutup ada semua nih ya, ada semua. Kita cek langsung saja. Kesimpulan. Oh ini juga nggak di bold ya. Saya nyari-nyari substansi. Sebenarnya kemarin yang saya sampaikan ya, kalau substansi itu sebisa mungkin walaupun saya nulis substansi, tetapi kemarin sudah saya jelaskan bahwa substansi istilah dengan topik yang akan panjenengan kaji, kemudian judul, subjudulnya itu apa gitu. Sebenarnya lebih ke seperti itu. Misalnya ini yang selalu saya sampaikan nih. Misalnya ini belajar dan pembelajaran. Ya review juga kayak panjenengan. Tapi kita lihat di sini pendahuluan ya, latar belakang kan isinya. Kemudian, nah langsung hakikat belajar dan pembelajaran itu apa? Pengertian belajar, bukan ditulis substansi gitu ya. Jadi tolong itu diperhatikan.
Kalau ini juga nih, strategi pembelajaran literasi sains untuk anak usia dini. Pendahuluan sama ya. Nah, ini boleh ke hasil pembahasan, tapi apa ditulis nih subjudulnya, strategi pembelajaran literasi sains. Ada subjudul-subjudul di situ. Ya, coba di ini lagi nanti. Nah, perencanaan pembelajaran literasi sains. Tetap ada subjudul. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya sampai ke evaluasi pembelajarannya. Seperti itu ya. Jadi tolong nanti dibetulkan lagi. Ya, jangan dengan substansi saja. Walaupun itu sudah ada, tapi tolong nah ini juga sama, yang kedua, ketiga. Yang ke metode penelitian hasil pembahasan ini juga nggak ada subjudulnya. Jadi mau bicara apa sebenarnya? Langsung jadi satu ya. Belum sesuai. Ada tapi struktur belum sesuai. Ini sama tadi ya untuk semuanya. Jadi kita tulis saja, copy saja sama hasilnya. Silahkan disesuaikan. Penutup kesimpulan tadi juga sudah ada. Saya lihat sudah ada semua. Kita langsung next. Sudah sesuai. Daftar pustaka sudah ada. Tapi penulisannya seperti apa? Masih keliru ya. Ini misalnya Haryadi. Ini masih keliru cara penulisan daftar pustaka seperti ini. Kalau ngurutinnya sudah betul, ini berdasarkan abjad ya. Dari C, kemudian F, kemudian H. Tapi Mbak ya tolong dirapiin. Kalau lebih dari 2 penulis, kemarin sudah saya sampaikan bolak-balik. Lebih dari 2 penulis, tulis nama lengkapnya 2 semuanya. Kalau yang di sini tuh tulis semuanya nama lengkapnya. Ya, terus ini kepotong di sini kan. Nah, harusnya dinaikin vol 3. Kemudian ini tidak perlu ditulis ya, yang seperti ini. Please dilihat lagi petunjuknya di tugas tutorial 1. Ini juga tidak perlu ditulis. Terus di sini bukan seperti ini nulisnya juga ya. Bukan seperti ini juga. Cek lagi, please. Nah, ini juga tidak perlu ditulis. Ini juga please ditulis lengkap, ini ditulis lengkap, tahun, judul, nama jurnalnya, ini juga nggak perlu nih, Juli 2020, karena sudah ada di depan kan, sudah ada di sini. Volume itu dalam kurung (2), gitu kan ya. Sudah ada, tapi belum sesuai, ini jumlahnya juga belum 10 ya. Dia bilang kemarin minimal 10. Kita lihat. Nah, ini sudah rapi ini sudah rapi, tapi tinggal di ini dibuat 1 spasi kalau untuk daftar pustaka. Ya, 1. Nah, seperti ini. Kita lihat jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuhara. Nah, ini juga kurang 2 artikel nih. Udah rapi nulisnya tapi kurang 2 artikel. Mari saya bilang berapa? 10. Nah, ini sudah sesuai ya. A, D, J, M, N, S, W. Nah, udah bagus. Berarti yang kedua ini sudah sesuai, tinggal tambahkan 2 jurnal. Terus ini, masih ada kesalahan seperti ini. Please dibenerin ya. Udah ada titik di depan
titiknya double. Ini yang belum benernya di sini ternyata. Jurnal Unimus. Ini jurnal pendidikan dan studi Islam. Volume berapa, nomor berapa, tanggal berapanya itu yang belum. Sekarang kita lihat yang ini. Ini sudah hampir benar. Ini coba kita lihat dulu berapa jumlahnya. Kita buat satu spasi. Ya. Jumlahnya udah lebih dari 10. Ya, kayak gini ya. Ini sih apa? Belum ada. Nah, ini sudah lumayan. Fabrika, Jurnal Ilmiah Pesona PAUD, volume 1, nomor 1, halaman kurang halaman. Ya, sebentar saya coba buka tugas tutorial 1. Kemarin seperti apa contoh penulisan jurnalnya, contoh penulisan daftar pustaka. Nah, ini. Ya. Ini yang buku. Kalau yang jurnal nih, ya seperti ini. Ada volume, ada nomor, ada volume, ada halaman. Ini juga contohnya sama kan? Ada nomor, ada volume, ada halaman. Jadi tolong ya, bisa panjenengan buka lagi di tugas tutorial 1, cara menulis daftar pustaka. Ya, sangat jelas sekali contohnya nih. Ya, jadi seperti itu adalah tugas review yang akan, nah itu cara mereview. Nah, kita lihat lagi secara lebih umum untuk yang kemarin tugas tutorial 2 gitu ya. Saya melihat masih banyak kesalahan. Misalnya ini, saya berikan contoh. Ini kok saya bertanya-tanya kenapa ada nama jurnalnya di sini. Ada alamat jurnalnya. Nah, ternyata setelah saya cek, ya, ternyata ini persis jurnal yang ini dia. Saya coba cari, karena kemiripannya itu juga tinggi ya, kalau nggak salah 87% setelah saya cek plagiarismenya. Ternyata ini persis sama dengan judulnya Aldo Putro Pratama, ya, tulisan di sebuah jurnal Mahaguru. Persis sama, bahkan sampai ke ini abstraknya, kita lihat. Penelitian dilatar belakangi, nah kan, penelitian ini dilatar belakangi oleh masa pandemi bla bla bla. Ya, persis sama. Kemudian kita lihat di latar belakang. Dunia saat ini sedang dilanda pandemi COVID. Kita lihat latar belakangnya. Dunia saat ini sedang dilanda pandemi COVID. Di negara Indonesia, pandemi COVID ini, di negara Indo, bahkan salah ketiknya pun sama nih, Indonesia. Ya, ini kan juga ya nih, Indonesia. Bahkan salah ketiknya pun sama. Ya, jadi saya berpikir apakah kenapa ya, maksudnya waktunya terlalu pendek kah? Tapi mestinya tidak, karena ketika kita akan mulai sebuah kuliah, suatu kuliah, kita nekat nih saya mau lanjutlah kuliah S1 di UT misalnya. Panjenengan dari awal sudah dibekali bahwa perlu kesiapan mental yang lebih, karena apa? Tugas terstruktur nanti akan ada 3 masing-masing mata kuliah, kemudian sudah harus mulai membuat rencana pembelajaran agar apa? Agar bisa sesuai on the track ya.
waktunya cukup, kemudian sudah tahu lah bakal ada tugas. Jadi sisihkan waktu sehari sejam, 2 jam gitu untuk mengerjakan. Nah, ini ya, saya cek hampir semuanya sama, hampir, saya bilang hampir, makanya hanya ada 87 ya. 87% kemiripan. Ya, jadi nanti tolong, kalau ini solusinya sudah bukan di, kalau hanya masih 50% atau apapun itu masih bisa diparafrase ya. Yang kemarin saya sampaikan bagaimana cara memparafrase. Tapi kalau sudah terlalu banyak kayak gini ya nggak bisa. Jadi harus ditambah-tambah dari artikel yang lain, misalnya untuk bercerita tentang pengaruh. Nah, ini adopsilah dari tulisannya Rudy, Doni, Eti Carmilla, ambil beberapa bagian dari tulisan mereka yang terkait gitu ya. Subjudulnya apa gitu. Tolong yang ini. Kemudian yang ini kita lihat. Ini struktur penulisan yang pertama jelas sudah nggak pas ya. Ini mestinya abstrak itu 1 spasi ya, walaupun mungkin tidak saya tulis, tetapi kan ini sudah aturan umum ya, yang sudah saya sampaikan pada saat perkuliahan. 1 paragraf. Kemudian metode kita naikkan. Kemudian hasil kita naikkan. Ya. Nah, seperti itu dibenar-benarin. Tinggal nanti tadi berapa kata ini? 194 tambah sedikit kata lagi lah untuk menyimpulkan. Kebetulan kesimpulannya kan belum ada. Gitu. Jenis hurufnya juga beda nih. Ini Times New Roman. Ya, kita lihat Times New Roman. Di bawah sudah betul kalibri. Ya, jadi tolong nanti dibenerin ya yang punya tugas ini. Kemudian ini tolong cek lagi salah ketik semacam ini. Menyusun gitu ya. Ya kan harusnya kan menyusun. Itu juga tidak ada di panduan tadi ya, tapi sudah otomatis lah nulis itu ya harus betul gitu. Terus ini terpisah seperti ini kan juga enggak wiyani mungkin. Dan yang saya contohkan di tugas tutorial 1 enggak perlu mencantumkan halaman. Ya, jadi tulis saja seperti ini. Wiyani 2013. Sujiono dan Sujiono 2005. Ini hapus saja halamannya ya. Ini juga dihapus halamannya. Gitu. Ya, salah ketik please. Ini kan ya. Ini juga nggak perlu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita review sendiri berdasarkan panduan sebuah jurnal atau panduan yang saya berikan. Yang saya berikan tuh katakanlah sebuah jurnal gitu. Dan juga aturan penulisan umum sebuah karya ilmiah gitu ya. Itu seperti apa? Tadi ya salah ketik kan juga nggak ada di panduan. Tetapi ya mestinya nggak seperti itu. Ini kurang spasi gitu ya. Tolong yang seperti itu, tolong lebih diperhatikan lagi. Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.